Saudara sekalian yang kekasih, betapa lebih bijaksananya kalau setiap pagi begitu kita bangun tidur, kita berkata, syukur aku masih hidup. Syukur aku masih hidup. Kalimat ini mungkin saudara anggap berlebihan atau mengada-ada. Tetapi kita akan melihat sesuatu di balik pernyataan ini, saudara. Heran, hari-hari belakangan ini saya lebih sering mendengar atau bersuara dalam hati saya yang berbunyi, syukur aku masih hidup. Mengapa, saudara? Kalau kita masih hidup, itu berarti kita masih memiliki kesempatan untuk belajar lebih menghormati dan mengasihi Tuhan. Hari yang baru yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk belajar bagaimana menghormati dan mengasihi Tuhan secara benar, secara pantas, secara proporsional. Dan inilah letak mahalnya waktu hidup kita. Inilah letak mahalnya waktu hidup kita. Waktu yang disediakan Tuhan bagi makhluk yang disebut manusia, yang pasti akan kembali ke dalam tanah. Satu hari tak ternilai harganya, tak ternilai. Sebab satu hari yang dimiliki anak manusia memiliki dampak di keabadian atau di kekekalan tiada tara, saudaraku sekalian. Dan bagi kita orang percaya, jika mengerti kebenaran Tuhan, betapa mahalnya satu hari itu yang akan mengerjakan atau membawa dampak, membawa buah yang tiada tara di keabadian, yaitu kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak bagi Tuhan semesta alam. Anak bagi raja di atas segala raja. Sungguh, saudara, tak terbeli dengan apapun. Saudara yang berduit, ingat, berapapun jumlah uang kita tidak akan dapat membeli tempat sebagai anak Allah, anak raja di atas segala raja. Hanya oleh anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus yang membuka kemungkinan untuk itu. Hanya anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus yang membuka kemungkinan untuk itu. Dan kita harus menjadikan kemungkinan itu kepastian. Kita yang harus menjadikan kemungkinan itu kepastian. Dengan meresponi anugerah yang Tuhan sediakan tersebut, saudaraku sekalian. Dengan sarana hari yang Tuhan berikan. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kita menutup mata. Saudaraku sekalian yang kekasih, ini bukan sesuatu yang sederhana sebenarnya. Menjadi anak bagi Tuhan semesta alam yang menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu hal yang luar biasa. Pada dasarnya memang manusia itu anak Allah, saudara. Kita kembali merujuk kitab Kejadian pasal yang kedua, yang ketujuh. Bagaimana manusia diciptakan oleh Allah, saudaraku sekalian. Selama libur saya menulis buku, sudah hampir 70 halaman. Dan saya mengupas mengenai hal anak Allah ini. Saudara, mungkin orang gak suka mendengar, tetapi saya tulis
Dan saya bangun dari satu argumentasi yang menurut saya sulit untuk dirobohkan. Bahwa Allah melahirkan manusia. Manusia itu dilahirkan oleh Allah. Tubuhnya, fisiknya memang diambil dari tanah. Apar min ha adamah. The dust of the ground. Tetapi isinya itu dari diri Allah. Wayipa yang dihembuskan. Agak sulit menolak untuk mengatakan bahwa ini proses pengkloningan. Allah mengkloning dirinya. Mengkloning rohnya. Sehingga menjadi manusia. Nilai manusia itu terletak pada isinya, bukan fisiknya. Kalau fisik manusia ini, saudaraku, itu dari debu, dari tanah. Maka disebut ha-Adam. Sebenarnya kata Adam itu semacam mirip pelecehan, tapi bukan pelecehan, saudara-saudara. Sebab kalau mau beri nama, kasih nama yang bagus gitu. Alexander, Robert. Kasih nama kok tanah. Debu. Kasih nama kok debu. Tanah. Tapi itulah kenyataannya. Manusia itu memiliki komponen fisik ini dari tanah. Maka untuk eksistensinya juga harus ditopang oleh mineral-mineral dari tanah yang dihisap oleh pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Maka Tuhan memberikan biji-bijian dari pepohonan untuk dimakan dan buah-buahan. Bukan hanya setelah manusia jatuh dalam dosa. Manusia pertama pun mengalami pergantian sel. Regenerasi sel. Setiap menit itu ada triliun sel yang berganti. Dan saya kagum dengan para filsuf dulu yang ada yang menyatakan bahwa tubuh manusia itu maya. Maya ini maksudnya bayangan atau maya itu berarti tidak tetap. Kalau pengertian yang kedua berarti filsuf itu hebat. Mereka belum memahami iptek hari ini yang begitu luar biasa. Dan mereka bisa mengatakan tubuh manusia itu maya. Ini kan pergantian sel terus. Ini anak Allah. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa, saudaraku sekalian, manusia mengalami kematian. Kalau kematian itu hanya dipahami fisik, kembali ke tanah, bukan sesuatu yang tragis. Memang manusia itu dari debu tanah. Kembali ke dalam debu tanah. Tidak tragis, saudara. Tidak tragis sekali. Yang paling tragis, ketika manusia sampai satu keadaan tidak akan mampu memiliki kekudusan, kesucian moral seperti Bapa. Nah, itu paling tragis. Dan itu bisa membawa manusia terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Dan itu yang paling tragis, saudara. Justru itu yang paling tragis. Ketika manusia tidak mampu lagi mencapai kesucian, standar kekudusan yang Allah kehendaki, berarti manusia telah menggagalkan atau menunda rancangan Allah. Nah, saudaraku sekalian, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mengembalikan rancangan itu, menjadikan manusia sebagai anak-anak Allah. Ya, saya sudah menjelaskan kepada saudara, ya, soal mengenai kenapa buah itu diberi nama buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kenapa bukan buah per, belimbing? Itu buah fisik. Ada yang baik untuk dimakan. Tapi kalau buah itu pasti itu bukan buah dalam arti fisik. Ya, sulit untuk mengatakan ini kepada saudara yang masih berpikir seperti anak sekolah minggu. Ya, kalau makan buah itu mati, memberontak. Kalau tidak makan, tidak. Saudara, sebenarnya Alkitab lebih dalam dari yang kita duga. Intinya adalah, apa yang kamu konsumsi? Kalau kamu mengkonsumsi sesuatu yang bukan dari Allah, sampai understandingmu rusak, kamu tidak bisa
mencapai standar kesucian Allah. Ingat ketika manusia sampai titik di mana dia malu ngelihat ketelanjangan doa. Apa sebelumnya enggak telanjang. Yang salah telanjangnya atau cara berpikir atau mindset, sudut pandangnya. Oke, jadi understandingnya yang salah. Nuraninya yang jadi rusak. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus hendak kembali membawa manusia kepada rancangan semula tersebut. Maka ia diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Dan di antara kuasa itu, penebusan jelas kita dibeli, ditebus, kita menjadi milik Tuhan. Sebab dengan menjadi milik Tuhan, dia bisa memberikan kita meterai. Meterai itu adalah Roh Kudus. Ingat Kejadian pasal 6, ada anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah itu ada orang-orang yang masih punya kemungkinan dipimpin oleh Roh Allah, tapi ketika manusia, maksud saya anak-anak Allah keturunan Set yang masih bisa dituntun oleh Roh Allah, kawin campur dengan anak manusia yang keturunan Kain, dan Allah berkata, daging adanya, maka Roh Allah undur. Nah, di zaman penggenapan, zaman anugerah, Roh itu kembali dimeteraikan. Diberi kuasa, exousia, right, privilege, hak, privilege. Supaya menjadi anak Allah. Kita buka dulu Roma pasal 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, saudaraku. Roma 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan oleh bahasa kita, bahasa Indonesia, dipimpin. Dipimpin. Yang pertama, aku. To lead, to bring, to carry. Yang kedua, stoiko. Ini di Roma berapa tadi? 8:14. Nanti kita lihat juga Galatia pasal 5 ayat 18. Stoiko ada di Galatia pasal 5 ayat 25. Yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tidak mungkin manusia menjadi anak Allah tanpa dibawa, tanpa diago oleh Roh Allah. Tidak mungkin. Allah memberikan kita modal, capital, kuasa, privilege, supaya menjadi anak-anak Allah. Ini Roh Allah membawa kita. Tetapi saudara, kalau yang dibawa tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dibawa tidak mau, tidak bisa. Tadi saya mengucapkan satu kalimat. Kemungkinan itu harus menjadi kepastian. Nah, kita baca Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, dipimpin di situ stoikomen. Juga diterjemahkan bisa to lead, tapi juga bisa berarti berjalan seirama. Seperti marching, seperti berjalan, marching. Berjalan seirama. Hebat sekali, saudara. Ini bukan sekarang, Anda lihat aja kamu sendiri. Begitu nggak tulisannya? Ya. Berjalan seirama. Nah, ini prosesnya gimana, ya? Kita harus tahu. Tadi saya katakan dipimpin aku, to bring, itu di Roma 8:14, juga di Galatia pasal 5 ayat 18. Tentu kita harus jujur kalau belajar Alkitab itu harus misalnya satu kata dipimpin. Di mana ada kata dipimpin? Ada kata stoiko, stoikomen. Ya, di mana ada? Eisomen pneumatikai stoikomen. Jika kamu telah hidup oleh Roh, baiklah kamu dipimpin. Tapi teks aslinya stoikomen. Terjemahan bahasa Indonesia versi lama, berjalan di dalam Roh. Terjemahan bahasa Inggris, walking in the Spirit. Terjemahan kita dipimpin oleh Roh. Saya nggak ngerti itu.
Nah, yang membuat orang bisa bingung itu kalau baca Galatia 5:18. Ini juga dipimpin. Oke, baca dulu. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah, dipimpinnya pakai aku itu. Terus? Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, tapi di bawahnya kata stoiko juga diterjemahkan. Dipimpin lagi, mesti berjalan seirama. Stoiko, eisomen, pneumati, kai stoikomen. Teks aslinya begitu tuh di Galatia 5 ayat 25. Ya. Saudara, Galatia 5 ayat 18. Kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya begini. Kamu bisa benar bukan karena hukum. Kamu bisa baik bukan karena ancaman peraturan. Tapi karena kamu punya irama. Jadi bukan karena ada hukum kamu jadi baik. Tapi karena ada irama dalam dirimu. Maka ayat berikutnya menghasilkan buah-buah roh. Betul? Ada buah roh, buah daging. Irama. Pohon mangga tidak mungkin menghasilkan buah duren. Tidak mungkin. Pasti keluar mangga. Itu sudah kodratnya, iramanya dari dalam keluar. Gitu saudara. Ya. Dalam apa keluarnya begitu. Jadi seseorang bisa menjadi baik bukan karena ancaman, bukan karena peraturan atau karena hukum. Karena menjadi baik. Nah, lalu di ayat berikutnya buah-buah ya, ada buah roh, buah daging. Lalu ayat 24 tadi belum kita baca. 24 perlu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sementara saya menulis satu buku yang judulnya dipimpin oleh roh atau hidup menurut roh. Saya tiba-tiba saya tulis yang lain, tidak masuk di situ rasanya, mengenai penebusan. Penebusan. Apa sih penebusan itu? Penebusan. Kalau orang memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus, kan menjadi milik Tuhan, bukan? 1 Korintus 6, 19-20, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Allah bisa memeteraikan rohnya dalam diri orang itu. Iblis tidak bisa bicara. Segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Kata Tuhan Yesus, sekarang aku berhak untuk mengembalikan milikku ini kepada rencanaku semula. Masalahnya orang-orang itu mau nggak diarahkan. Itu masalahnya. Mau nggak diarahkan. Kalau orang ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi milik Tuhan, dia menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Lalu kalau kamu telah hidup oleh roh, hendaklah kamu berjalan seirama dengan roh. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudaraku sekalian? Rancangan Allah semula adalah bagaimana jiwa manusia ini dipenuhi dengan understandingnya. Supaya roh di semat hayimnya menjadi kuat. Mendominasi jiwa mengendalikan seluruh hidup. Tapi ini gagal. Manusia lebih memilih understandingnya kuasa gelap. Nah, yang ini saya mesti menjelaskannya panjang lebar. Yang ini, yang terakhir ini. Nggak singkat, saudaraku sekalian. Ya. Tapi sementara waktu saya bicara begitu aja. Ya. Nah, lalu proses keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Oke, sekarang kita ambil gambar begini, saudara. Injil itu menyelamatkan. Injil itu adalah kuasa Allah menyelamatkan. Berisi apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan. Kalau orang mendengar Injil, membaca, maka jiwanya diwarnai. Ini kalau bicara maaf lebih ringkas dulu ya. Ini masih inkubasi. Orang mendengar kebenaran yang benar, orang mendengar kebenaran yang murni, itu belum tentu jadi benar. Itu masih ada proses.
Kalau dia tekun terus, karena itu kan kayak frame, saudara. Kayak frame. Kalau editing film itu frame-nya itu harus lengkap, baru ada gambarnya lengkap. Kebenaran itu harus lengkap. Frame-nya harus cukup. Apa itu penebusan, apa itu Roh Kudus, apa itu manusia, lengkap. Itu membangun konstruksi berpikir. Lalu ada ekstraksi, apa itu? Inti-intinya. Dengan mengetahui banyak hal itu, dia punya ekstraksi, punya inti-inti kebenaran yang dia pahami. Dan itu pun belum tentu akan matang. Lalu dimatangkan oleh pengalaman hidup. Roma pasal 8 ayat 28. Nah, Roh Kudus yang dimeteraikan itu kerja di wilayah ini. Membawa kamu kepada segala kebenaran. Membawa kamu kepada segala kebenaran. Dan tidak banyak orang yang terus terang mengenal kebenaran ini. Dan Tuhan sering menutup. Menutup bagi orang yang tidak menghargai. Tuhan menyampaikan perumpamaan. Orang bingung. Lalu murid-muridnya ngomong, Tuhan kok gak kasih tahu banyak orang? Orang pada gak tahu. Yang gak punya diambil daripadanya, yang punya dikasih lebih banyak. Maksudnya, kamu yang memperjuangkan pengiringanmu kepadaku, ku beritahu artinya apa. Ku beritahu apa artinya. Ku tambahkan lagi sampai kamu ngerti. Mereka yang gak mengerti, makin gak ngerti. Ya sudah. Jadi Tuhan itu murah tapi tidak murahan. Tolong. Amin. Orang yang materialistis, orang yang tidak menghormati Tuhan, orang yang tidak haus dan laparan kebenaran, jangan anggap you mengerti kebenaran. Oke. Dari akumulasi penumpukan kebenaran itu, ekstraksinya banyak, dia punya kesimpulan-kesimpulan, understanding. Di situ kalau itu firman yang murni, roh ini baru kuat. Baru dikasih makan. Roh itu baru kuat. Kalau ada orang Kristen, bertahun-tahun jadi Kristen, kenapa kelakuannya masih nggak kalah jahatnya dengan orang non-Kristen? Dia tidak pernah mendengar firman yang murni. Nggak pernah punya ekstraksi kebenaran yang memberi makan apa? Rohnya. Jadi roh manusia itu tidak punya kesadaran kalau tidak diberi oleh ini unsur kehidupan. Tetapi juga di dalamnya ada unsur keilahian. Dan itu bisa menjadi kuat jikalau jiwanya diwarnai dengan kebenaran. Sebenarnya proses ini menurut saya sudah berlangsung di Taman Eden. Taman Eden itu bukan taman nyaman, itu taman perjuangan. Orang selama ini kan memandang Eden itu tempat nyaman. Tidak. Di situ itu perjuangan sepanjang hari. Karena Adam dan Hawa harus menghadapi iblis. Berapa bulan, berapa tahun, berapa ratus tahun kita nggak tahu. Yang pada intinya mereka tidak bisa dipercayai Allah. Tidak menghormati Allah. Tidak mengasihi Allah. Harus keluar dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden pun roh Allah masih mendampingi keturunan Set. Itu yang membuat saya terharu. Saya membaca Kejadian pasal 6. Air mata saya mengembang. Begitu luar biasa Allah. Dia masih rohnya, memberikan rohnya untuk mendampingi keturunan Set. Betul? Begitu sampai tidak bisa dididik, roh Allah undur. Di situ tingkat menghujat roh itu di situ. Menghujat roh itu adalah tingkatan di mana manusia nggak bisa lagi mendengar suara roh. Jangan main-main, Anda juga bisa menghujat roh. Ya, jangan main-main. Nah, roh ini menjadi kuat. Di sini gambar Allah bisa terbentuk, kesempurnaan bisa terbentuk oleh kebenaran. Maka kita mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roh, kita beli setiap firman. Dan kalau proses ini benar, roh ini jadi lokomotif. Anda tahu lokomotif? Dia paling depan. Dia yang mengendalikan. Yang lain jadi gerbong-gerbongnya. Oke, mungkin dibantu dengan pemikiran lain. Ketika tsunami melanda Jepang, di daerah Fukushima, di sana ada PLTN, pusat listrik tenaga nuklir, konon bocor. Orang-orang Jepang di area itu begitu menderita tentunya. Dengan kebutuhan makan
yang tipis dan mendesak, mereka masih bisa tertib antri. Nggak ada penjarahan. Oh, luar biasa. Lebih luar biasa lagi, supermarket menurunkan harga. Lalu lebih luar biasa lagi, ada supermarket yang memberikan gratis kepada masyarakat yang tidak punya uang. Ketika ditanya, si pemilik supermarket lewat media kan, di koran, di TV juga muncul, kenapa Anda berbuat begitu? Jawabnya apa? Karma. Dan media mengatakan bahwa filosofi dua agama yang menguasai Jepang, atau yang diperoleh mayoritas negara itu, mengawal karakter mental bangsa Jepang. Kalau inputnya bagus, maka ini pun juga bisa jadi bagus. Betul? Ini jadi lokomotif nanti. Tapi ingat, anak Tuhan itu mestinya lokomotifnya roh ya. Ini jadi lokomotif. Nurani itu di dalam rohnya loh. Itu ekstraksi dari banyak kebenaran. Akumulasi kebenaran. Itu menjadi nurani. Oke? Oke. Ini kalau jadi lokomotif, baik. Sangat baik. Saudara kalau nonton film-film silat, itu banyak filosofi yang mengagumkan loh. Yang hulu balang yang meninggalkan kerajaan, rumah. Dia berkata, Kaisar, hamba tidak akan pulang kalau kalah perang. Nggak akan pulang. Tapi kalau menang saya baru pulang. Jadi, mati. Itu memberi nyawa untuk negara, membela agama. Wah, film-film silat itu banyak memuat nasihat-nasihat yang cukup menakjubkan, saudara. Nggak bisa dianggap remeh itu. RRC itu miliaran jumlah rakyatnya. Banyak suku-sukunya, banyak. Bahasanya, wilayahnya terbentang seluas-luasnya. Belum dipisahkan oleh gurun. Hari ini, saudara, tegaknya luar biasa. Jangankan negara-negara Asia, Amerika pun dibuat kader. Betul? Filosofinya. Nah, kalau kita di negara Indonesia yang terkenal sebagai negara yang religius, Anda boleh haleluya setiap hari, Allah Maha Besar. Oh, terpujilah Tuhan. Di mana? Coba, di mana? Nah, di dunia ini ada dua aliran besar etika. Yang satu etika teologis, yang kedua falsafi. Ini agama, ini sekuler. Ini wahyu, ini wisdom, manusia. Ini transempiris, ini empiris. Ini transcendent, ini imanen. Tidak melampaui batas pikiran manusia. Agama di sini maksudnya ya berbagai agama kan ada filosofinya ya saudara. Etika teologis. Kita punya etika teologis dasarnya Alkitab. Dan saya bisa melihat karena saya ada di lingkungan sekolah teologi ya. Teolog Kristen itu anti banget dengan ini. Ini dianggap rendah sekali. Kalau jujur tidak. Tidak semua filosofi itu buruk. Kenyataannya banyak bangsa di dunia yang tidak punya agama, tapi kelakuannya baik. Orang Singapura ya, ditanya, Anda agamanya apa? I'm free thinker. Bangga banget tulisan aku free thinker itu. Dompet ketinggalan di taksi, dia cari kita di hotel, mengembalikan dompet itu. Free thinker. Dalam kebebasannya berpikir, dia tahu bahwa yang bukan miliknya tidak berhak dia miliki. Orang Eropa di hari ini banyak bukan Kristen. Itu Kristen kulit. Itu betul-betul sekuler. Tapi bisa tertib nggak? Menghargai humanis, menghargai kemanusiaan nggak? Itu sudah masuk ke sini, saudara. Nggak kenal agama lagi. Tapi banyak orang Kristen, ini anti, ini nggak tahu. Lu punya apa sekarang? Ketika pemilik
pemilik supermarket di Jepang diwawancari seorang wartawan, mengapa Anda bisa memberikan gratis kepada masyarakat yang tidak punya uang? Jawabnya apa? Karma. Wah, hebat kan? Karma. Apa orang Kristen nggak punya karma? Ada. Mirip karma. Yang kamu tabur, kamu tuai. Mestinya menabur dalam roh, menuai kemuliaan. Menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Mestinya. Tapi dibalik sama beberapa pendeta. Kalau kamu kasih duit 1.000, jadi 5.000. 10 juta, jadi 60 juta. Rusak nggak? Nggak membangun konstruksi berpikir yang benar. Kalah itu sama orang-orang kafir. Kalau mereka tahu karma. Ini malah Tuhan yang diajak dagang. Apa nggak rusak? Tetapi kalau kebenaran murni yang diajarkan Alkitab, saudaraku sekalian. Sampai pada satu kesimpulan. Anda punya nurani ilahi. Ketika seseorang punya nurani ilahi. Allah yang tahu itu. Ya, nurani ilahi. Allah membaca ini. Nurani ilahi ini. Allah menemukan anaknya di sini. Bukan orang yang berseru kepadaku. Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu bukan makan hukum. Oh, masuklah dalam hatiku ya Tuhan, bertahtalah. Itu banyak mulut mengatakan itu, padahal kenyataannya Tuhan jadikan hulu balang atau pengawal. Mestinya Tuhan jadi hukumnya, Tuhan jadi rajanya. Allah menemukan nuraninya di sini. Seringkali ya, kedagingan karena karakter ya, itu masih salah. Betul. Tapi orang yang punya nurani berkembang, pertama, dia tidak pernah merasa sudah sempurna. Dia akan merasa masih jauh dari kesucian Allah. Karena dia akan melihat kesucian Allah dan membandingkan dirinya jauh. Yang kedua, dia akan selalu sadar waktu dia bersalah. Kedagingannya masih sekali-kali muncul. Aduh, salah. Ya. Tapi nuraninya terus dengar firman. Nanti jadi lokomotif ini. Terus menguasai jiwa. Terus kuat. Itu baru permanen. Kamu bisa hidup tidak di bawah hukum Taurat. Ini loh tujuan pelayan tuh di sini. Tapi kan banyak orang Kristen udah puas. Engkau mulia Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami puji, kami sembah namamu. Lalu berarti memuliakan Tuhan sudah itu. Ya. Ya enggak dong. Tuhan melihat you punya nurani, sudah dari nurani ilahi enggak. Lihat orang-orang Kristen yang terhormat. Bagaimana memperlakukan pembantunya. Enggak terhormat. Tidak memanusiakan manusia. Kalau nurani orang sudah benar, apapun yang dilakukan sesuai dengan hati dengan Bapa. Kalau seorang pegawai setelah 25 tahun ikut seorang bos, apalagi 30 tahun. Lalu bos mau pergi keluar negeri 6 bulan. Saya 6 bulan mau keluar negeri nih, Cong. Kamu tolong jaga deh, ya, 6 bulan nih. Ya, Pak. 80% keputusan si Ajong nih. Mirip bosnya. 30 tahun dia ikut. Nurani bisnisnya dibentuk oleh pengalaman bersama si bos. Apalagi dengan area bisnis yang itu. Ngerti deh. Nah, saya tahu persoalan saya. Sebagai gembala, sebagai pimpinan, saya menaruh para pemimpin di beberapa wilayah. Ambil keputusan. Sering keputusannya kok nggak cocok ya dengan nurani saya gitu. Mestinya dari sekolah minggu, remaja, pemuda dia ikut saya. Dia lihat hidup saya. Dia sering mendengar suara kebenaran. Dia akan punya nurani mirip seperti nurani saya. Kalau dia mengambil keputusan, dia konseling orang, dia berkata, dia berucap, dia ambil keputusan seperti paling tidak 80%. Seperti yang saya ingin. Demikian pula kita dengan Tuhan. Kalau sampai nurani ilahi, berarti orang memahami apa yang diingini Tuhan. Mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu sudah di atas hukum, saudara. Itu bukan lagi soal peraturan. Itu sudah bisa mengerti kehendak Allah. Alkitab mengatakan adalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Teks aslinya nggak ada kata pikiran perasaan. Yang ada cuma phroneo. Bingung orang menjelaskan karena phroneo itu artinya pikiran, perasaan, sikap. Maka bahasa Inggris menerjemahkan attitude. Capek gimana menerjemahkan itu attitude. Kita lebih berani lagi pikiran dan perasaan. Itu loh. Luar biasa loh Alkitab itu. Itu yang namanya nurani itu di sini.
Sunaidesis. Nah, Tuhan mau menemukan nurani ilahi. Nah, kalau nurani sudah benar, tubuhnya dikubur, nanti kasih baju baru. Jadi seperti Bapak, like father, like son, baru kasih. Ini sekolah. Mungkin Anda punya kedagingan emosi masih meledak-ledak. Duar, kalau marah, jeduar. Tapi Anda tahu, aku salah tadi itu, salah. Itu bisa terjadi, kita nggak bisa bilang langsung, wah itu orang belum dewasa. Belum tentu. Kelemahannya di emosi, temperamen dia. Tapi dia meratapi kesalahan itu. Dengar firman lagi. Lama-lama itu hilang sendiri itu nanti. Bukan hanya hilang, luar biasa perubahannya. Makanya orang tidak boleh tidak mendengar firman. Nggak boleh nggak mendengar kebenaran. Nggak boleh, harus dengar firman yang murni. Maka kalau firman yang murni, rohnya diberi makan. Istilah gampangnya ya, roh diberi makan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Diberi makan dia. Jadi kuat rohnya. Nah, nuraninya ini yang jadi kuat maksudnya. Nggak boleh kompromi, firman bicara apa mesti seperti itu. Dan epicentrumnya harus Injil. Nah sekarang kalau pungut ayat Yesaya, ayat di Mazmur, ditafsirkan suka-suka. Roh manusia, ogah, itu bukan firman yang murni. Maka dikatakan, manusia itu bukannya dari roti, tapi dari setiap yang keluar dari mulut Allah. Ngerti gak kalimat itu? Nggak boleh di karang-karang. Tahun ini, tahun pemulihan. Dari mana tahunnya? Di Yesaya. Yesaya ngomong kapan, untuk siapa, pada waktu mana. Itu kejahatan loh saudara. Nggak boleh begitu. Apa kita nggak boleh Pak ambil ayat perjanjian lama? Boleh. Konteksnya harus dilihat. Pelajaran rohaninya apa di balik itu. Hikmahnya apa? Baru itu kebenaran. Tapi kalau saudara nggak belajar Alkitab kan pokoknya ayat diambil dari Alkitab, kitab suci itu namanya ayat suci. Yang suci itu bukan kalimatnya, pengertiannya, understandingnya. Di dunia ini saudaraku, saudara mendengar banyak hal yang tanpa saudara sengaja. Ya, dari pergaulan, lihat TV, film, sinetron, lagu. Itu masuk ke sini. Tanpa disengaja. Kalau Anda nggak sengaja mencari firman untuk antitesenya, bablas Anda nggak jadi anak Allah. Anda di cloning iblis di situ. Jadi anak setan. Kita ke gereja juga Pak. Iya ke gereja lumayan sih. Tanpa sengaja dia mendengar kebenaran juga. Kenapa tanpa sengaja? Di sini tidur ngantuk-ngantuk. Bangun tidur ngantuk. Tanpa sengaja itu. Yang sengaja belum tentu bener, setengah sengaja. Hah? Tapi lebih ngeri lagi, sengaja memberikan perhatian bukan kepada kebenaran. Terikat dengan sinetron. Jiwanya terikat di situ. Terikat dengan tontonan. Bukan tidak boleh nonton. Ada banyak film bagus yang Anda bisa nonton. Tapi untuk hal yang nggak perlu dilihat, nggak usah mencemari jiwamu. Hah? Anda tahu nggak apa yang Anda makan pasti punya dampak di fisik, betul? Apa yang Anda dengar, Anda lihat pasti punya dampak di jiwamu. Nggak bisa Anda sengaja maupun tidak sengaja. Seperti Anda makan kemasukan, nggak sengaja ada apa, nggak Anda sengaja, tetap punya dampak di tubuh. Apalagi yang Anda lihat, Anda dengar punya dampak. Jadi saudara harus sengaja. Aku mau baca firman Tuhan. Aku mau baca Alkitab. Aku mau datang ke suara kebenaran. Aku mau mendengarkan kebenaran firman. Aku datang kebaktian doa. Sengaja. Nah, orang-orang seperti ini akan dibuat Tuhan mengenal dia. Suami istri hidup bersama 25 tahun lebih. Satu kali istri bisa berkata begini. Aku gak kenal loh suamiku begini. Aku kok bisa gak ngerti dia bisa begini. Hidup bersama bisa gak ngerti. Manusia saja susah dipahami. Betul gak saudara? Apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Nanti dulu. Kalau manusia tricky, munafik, Allah gak bisa. Itu masalahnya. Dan Tuhan berjanji, kalau kau mencari aku, kamu akan menemukan. Dan Tuhan gak tricky. Kalau manusia bisa tricky. Allah tidak.
Nah, Anda sengaja nggak mencari Tuhan sampai Anda menemukan Dia. Itu masalahnya. Berapa waktu yang Anda investasikan untuk itu? Maka begitu kita bangun tidur, kita berkata, syukur aku masih hidup. Kesempatan aku belajar. Itu loh maksud saya, saudaraku sekalian. Jadi itu berharga sekali waktu yang Tuhan berikan. Dengarkan CD khotbah, baca renungan, Truth, majalah Truth. Terus Anda belajar dengar khotbah. Anda harus investasi. Bagaimana buat kemungkinan itu menjadi kepastian. Dan usaha ini bukan jasa loh. Kalau Allah menjadi manusia menyediakan Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran, itu anugerah. Dan kita menyambut anugerah tersebut, saudaraku sekalian. Sebaliknya satu hari menjadi tidak berharga. Bahkan bencana, kalau tidak digunakan untuk belajar sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi Tuhan dengan memperbaharui manusia batiniah. Manusia lahiriahku semakin merosot. Manusia batiniahku dibarui. Itu maksudnya manusia batiniahnya. Oleh sebab itu di Efesus pasal 5 ayat yang keempat, bangkit kamu, bangun kamu dari tidur. Nah, jangan kamu bodoh. Gunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari jadi jahat kok? Enggak. Hari masih 24 jam. 1 jam masih 60 menit. Yang jatuh suasananya. Dan kalau Anda salah urus hari, you menyia-nyiakan anugerah yang tidak bisa dibeli, saudaraku. Waktu itu pun sebenarnya anugerah yang tidak bisa dibeli. Evil, jahat, poneros. Kata poneros ini juga digunakan Tuhan dalam doa Bapa kami. Dan jangan nambah kami dalam, lepaskan kami daripada yang poneros, evil. Selain kata poneros, ada dua kata yang lain, kakos dan paulos. Kakos kayak kakus ya. Paulos ya. Keburukan umum. Tetapi poneros ini bicara soal hasrat. Kejahatan dalam hasrat, dalam niat, evil. Doa Bapak kami bukan sekedar formula kalimat doa. Bukan sekedar formula kalimat doa. Bapak kami, doa Bapak kami juga bukan sekedar tuntunan doa, tapi tuntunan kehidupan, formula kehidupan. Jadi kalau orang berkata, berikanlah kami makan kami pada hari ini secukupnya, itu artinya aku bergerak bekerja. Oke, amin. Dan kalau kita berkata, lepaskan kami dari yang jahat, artinya aku harus membuang semua poneros di dalam diriku, niatan-niatan jahat. Ini nuraninya. Di nuraninya. Ini nggak bisa sebentar, Pak. Ini perlu waktu panjang. Banyak orang baik kasih persembahan, ikut pekerjaan misi atau bantu gereja. Itu bukan hal yang luar biasa. Anda ngerti nggak yayasan-yayasan agama lain yang bisa membangun rumah-rumah untuk rakyat miskin, kirim beras berton-ton, yang sakit katarak dioperasi. Ada yang kanker puluhan juta dibayari. Itu bukan sesuatu yang jahat loh, yang sangat baik. Bukan hanya baik, sangat baik. Lalu Anda punya kebaikan di mana? Enggak jelas. Enggak perlu Pak, yang penting anugerah. Ngerti nggak anugerah itu apa? Bapak kami usah digusur namamu, lepaskan dari orang yang jahat. Lalu lepas gitu. Apal sekali doa Bapak kami di gereja, di rumah, di kuburan mengucapkan kalimat doa itu. Tapi ngerti nggak Anda berjuang untuk melepaskan dari poneros? Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Di sini kita mau baru mendapat jawaban. Ketika Tuhan mengatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kalimat-kalimat sebelumnya bicara soal apa? Buah. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Betul? Bukan karunianya. Buah.
Siapa orang yang bisa baca buah? Emang sulit. Tapi Tuhan mau bicara soal nurani yang jadi sumber semua perbuatan dan tindakan kita. Nah, pelayanan jadi berat ketika yang digarap adalah nurani. Jadi berat. Anda harus serius untuk merubah diri. Maka anak-anak remaja pemuda, Anda tidak terlalu dini untuk mendengar firman ini. Kalau kalian seumur saya nanti, Anda akan lebih saleh dari saya hari ini. Kalau umur sudah lewat 45 tahun lalu belum banyak berubah, Anda berkata, saya mau berubah. Kalau Anda tidak kerja keras, tidak akan bisa mencapai target yang memuaskan hati Tuhan. Dan kalau jujur, banyak di antara saudara tidak matang. Saya saja kadang-kadang takut mati, saudara. Takut mati. Bukan takut masuk neraka. Udah pasti aku selamat. Aku takut belum matang. Belum matang. Belum benar-benar memuaskan hati Bapa di surga. Nah, sekarang kalau kita masih punya kesempatan, ayo kita berubah. Kita bangun tidur, kita buka mata, kita berkata, Tuhan, syukur aku masih hidup. Amin.